Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Program Pak Adi. Terima kasih juga kepada jajaran manajemen, ya, mulai dari Bu Dr. Ade, Bu Dr. Dewi, Bu Dr. Oni, dan Bu Dr. Dian. Ya, iya, betul ya Bu ya. Oke, jujur aja, saya pernah mengajar di Unicom, kurang lebih 2010 ya Pak ya. Oke. Tapi karena perkembangan sehingga saya harus lebih banyak aktivitas di luar Unicom. Salah satunya mengawali sebagai konsultan perpajakan sebenarnya. Karena basic saya sebenarnya adalah ASN di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 97 sampai 2010 ya. Kemudian setelah merintis sebagai konsultan pajak, saya mulai merintis sebagai akuntan publik. Awalnya saya partner di KAP Profesor Dr. TB Hasanuddin. Kemudian baru mengurus izin sebagai akuntan publik sendiri dan mendirikan KAP Juan Kasma. Hari ini saya berdiri di sini sebenarnya kayak deja vu ya Bu ya. Artinya saya pernah ya datang ke kampus ini, kemudian sebagai seorang dosen begitu. Kemudian sekarang datang lagi ya, mungkin seperti dosen, tapi lebih banyak aktivitasnya di luar, gitu ya. Artinya para mahasiswa sekalian ya nanti harus lebih banyak bertanya. Jadi setelah lulus dari D3, dari S1, ya, mau ngapain gitu? Mau bekerja di bidang apa? Kalau basicnya itu adalah akuntansi. Jadi aktif saja bertanya, ya, agar nanti terbayang gitu ya, bahwa setelah lulus dari D3 ataupun S1 Unicom, maka lapangan pekerjaannya akan seperti apa? Hari ini saya dikasih materi terkait praktek dan problematika di kantor akuntan publik. Sebelumnya, tertarik nggak dengan materi audit? Ibu nggak boleh ketawa, Bu. Ya. Tertarik nggak dengan materi audit? Yakin? Oke. Pernah dengar audit kan? Oke, yang terbayang oleh kalian kalau audit itu apa? Pemeriksaan. Oke, pertanyaan berikutnya, yang diperiksa itu siapa? Yang diperiksanya siapa? Perusahaan. Oke, kalau yang diperiksa perusahaan, apa ruang lingkup di perusahaan itu yang harus diaudit, yang harus diperiksa? Laporan keuangan. Kira-kira familiar dengan laporan keuangan? Oke. Kalian-kalian jurusan akuntansi sudah terapkan belum laporan keuangan ke keuangan masing-masing? Loh, harusnya dipraktekkan dong, ya. Jadi pada saat dapat uang bulanan dari orang tua, di jurnal nggak? Harusnya di jurnal kan? Waktu bayar uang kuliah, keluar uang, di jurnal nggak? Harusnya dipraktekkan. Jadi nanti kalian punya laporan keuangan masing-masing gitu. Oke, itu cara sederhana kalian mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari. Ya. Laporan keuangan ini yang sebenarnya sudah diajarkan. Ya. Kurang lebih ada yang D3 ataupun ada yang S1. Tapi pertanyaannya sebenarnya apakah audit itu hanya berhubungan dengan laporan keuangan? Apakah sebuah kantor akuntan publik hanya berhubungan dengan laporan keuangan? Apakah sebenarnya ya kita nggak bisa bekerja di bidang-bidang lain selain yang berhubungan dengan laporan keuangan? Gitu. Karena akan sangat sempit sekali kalau kita hanya bekerja di bidang yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi paradigma kalian itu nanti harus dibuka bahwa sebenarnya tidak hanya bicara laporan keuangan saja. Oke? Silakan. Jadi, saya sebagai founder di kantor akuntan publik Juan Kasma, kemudian juga sebagai founder di kantor konsultan pajak,
Dan karena sekarang zamannya itu sudah multimedia, kita sedang meng-create sebuah unit bisnis namanya Talenta, ya, Talenta Academy. Oke, di mana Talenta Academy itu terkait dengan edukasi-edukasi yang berbasis multimedia. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kalau kalian ingin jadi seorang akuntan publik, gitu, maka harus ada karakter di dalamnya. Ya, artinya dibutuhkan semacam akuntan publik itu atau audit itu tidak hanya sekedar pekerjaan sebenarnya, tapi juga membentuk karakter kalian. Kalian mau jadi orang seperti apa? Karena ada rules, ada etik, ya, ada profesionalisme di dalam pekerjaan sebagai akuntan publik. Ya, kalau di sini kalian lihat bahwa kalian harus tahu apa yang kalian kerjakan. Hari ini kalian duduk di sini mau ngapain? Apakah sekedar hanya memenuhi absensi? Atau kalian ingin tahu kalian mau jadi apa nanti? Oke? Kemudian faktual dan tidak bias gitu. Ya. Artinya harus berdasarkan data-data yang faktual dan apa adanya, tidak bias begitu. Kemudian deserve to be respected. Jadi posisi sebagai akuntan publik itu dihargai. Kenapa? Karena ada integritas di dalamnya. Ya. Kemudian profesional with professional qualification. Artinya, kita sebagai seorang akuntan publik ada prosedur, ada sertifikasi, ada pendidikan yang harus kita ikuti. Ya. Apakah itu sesuatu yang jauh bagi kalian? Jawabannya tidak sebenarnya. Tergantung apakah kalian mau atau tidak. Oke? Next. Mitos, auditor lebih mengutamakan kemampuan matematika. Kita coba lihat, kira-kira jawabannya seperti apa. Auditor lebih mengutamakan kemampuan sebagai problem solver, penyelesai sebuah masalah. Karena kalau dalam mengaudit, pasti ada temuan, setuju? Ketemu masalah gitu loh. Maka kita harus sebagai problem solver. Yang kedua, berpikir kritis. Kalian berpikir kritis nggak sih? Iya. Tapi untuk hal-hal yang penting menurut kalian. Setuju ya, Bu ya? Tapi itu apakah salah? Enggak, gitu loh. Ada perbedaan masa, gitu ya. Sebenarnya generasi kalian ini generasi kritis, gitu. Tapi coba mulai dialihkan, disalurkan. Kritisnya itu kira-kira yang memiliki efek atau manfaat ke depannya. Oke? Kemudian rasa ingin tahu. Besar nggak rasa ingin tahu kalian? Besar. Bisa nggak setengah jam lepas dari gadget? Apa yang dicari di sana? Apa? Apa yang dicari di sana? Informasi, betul nggak? Masalah informasinya itu apakah berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan sehari-hari, yang penting itu adalah informasi, ingin tahu, besar ingin tahunya itu. Tinggal kalian alihkan saja sebenarnya. Kemudian komunikatif. Sudah terbiasa kan berkomunikasi? Dan inovatif. Oke? Pointer saya sebenarnya adalah bahwa kalau kita bicara ruang lingkup audit itu, tidak hanya matematika sebenarnya. Matematika perlu. Tapi ada variabel-variabel lain yang harus kalian kembangkan juga. Dan sebenarnya variabel itu sudah kalian miliki. Tinggal diarahkan saja sesuai dengan tujuan kalian, masa depan kalian itu mau jadi apa. Begitu. Dimana di dalamnya harus ada problem solver, kemudian ada berpikir secara kritis, ya. Kemudian ada rasa ingin tahu, komunikatif dan inovatif. Sebenarnya ini tidak hanya di bidang audit loh. Di seluruh bidang kalian bisa pergunakan variabel ini. Kalian bisa kembangkan diri kalian. Oke?
Next. Mitos atau fakta, seorang auditor harus punya berspesialisasi dalam bidang akuntansi. Jadi, sekarang itu zamannya informasi, big data, betul? Jadi kalian pun harus punya kemampuan dari sisi menganalisis data. Karena data itulah sumber dari segala-galanya. Apakah akuntansi juga mengolah data? Iya, tapi data laporan keuangan. Tapi apakah sebuah perusahaan data itu hanya berhubungan dengan laporan keuangan? Tidak. Banyak data yang harus diolah dan itu harus punya kemampuan menganalisisnya. Oke? Kemudian statistik. Artinya statistik ini berhubungan dengan data yang dievaluasi sehingga menghasilkan sebuah informasi. Apakah itu sudah kalian lakukan? Sebenarnya sudah. Contoh. Kalian kalau shopping, apakah hanya langsung ke satu toko? Muter-muter dulu nggak? Apa yang kalian cari sebenarnya? Harga yang lebih murah. Artinya kalian sudah survei loh. Dengan cara kalian sendiri gitu. Tinggal nanti diarahkan lagi. Agar ini berhubungan dengan audit. Kemudian teknologi informasi. Ya, sekarang tidak ada yang lepas dari teknologi informasi. Semuanya menggantungkan kepada teknologi informasi. Cuma ada semacam prediksi yang salah. Di 2020 pada saat awal pandemi COVID, semuanya di rumah, betul? Semuanya bergantung kepada teknologi informasi. Sehingga sekelas Meta itu mengembangkan teknologi informasi di mana mereka berpikir 10-20 tahun ke depan semuanya itu akan diam saja di rumah. Oke? Tapi ternyata 2022, 2023 kalian sudah mulai aktivitas kembali. Aktivitas sudah mulai normal kembali. Artinya teknologi informasi ini harus juga menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ataupun situasi, ya. Kemudian perpajakan. Udah belajar pajak dong? Oke. Pajak itu apa sih? Nama? Asti. Asti. Apa itu pajak asti? Nggak usah khawatir, pendapat aja. Simple aja begini, Asti pernah bayar pajak nggak? Nah, Kapan? saat makan Saat makan, oke? Waktu makan di? di tempat makan. Anggap saja lah makan di KFC misalkan. Kalian kalau lihat struk, ada pajaknya? Oke. Bisa nggak kalian hindari pajak itu? Pajak makanan itu gitu loh. Bisa. Caranya? Cari warung yang nggak ada pajaknya. Oke. Tapi ada statement menyatakan bahwa ada dua hal yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup. Yang pertama, kematian. Yang kedua, setuju ya Pak dia? Lanjut. Sebenarnya, kalau sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ya, sepanjang ya, omsetnya melebihi nilai tertentu, itu harus diaudit. Begitu. Begitu juga bentuk-bentuk badan hukum lainnya. Ya, nah, di sini kita sebagai akuntan publik harus tahu bahwa kalau sebuah perusahaan terbatas dengan omset atau sales gitu atau revenue di atas 50 miliar harus selalu diaudit. Artinya ini lahan pekerjaan. Kalian bisa berhitung, ada berapa PT sih yang ada di Indonesia? Berapa PT yang omsetnya di atas 50 miliar? Artinya mereka-mereka inilah salah satu ya calon klien yang harus diaudit sepanjang penghasilannya di atas 50 miliar. Kemudian, kalian pernah dengar istilah TBK? Go public? Pernah? Perusahaan-perusahaan TBK atau go public itu juga harus diaudit setiap tahunnya. Itulah lahan pekerjaan bagi seorang auditor. Jadi, ada perusahaan yang diaudit harus setiap tahun. Tapi kalau yang bukan perusahaan TBK, tunggu dulu omsetnya lebih dari 50 miliar. Maka mereka harus juga diaudit.
Oke? Meskipun sebenarnya ya bidangnya itu KAP itu tidak hanya audit sebenarnya. Nanti kita akan coba ulas lebih lanjut. Kira-kira bidang apa lagi di luar audit, ya? Oke, lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa kalian belajar akuntansi, kalian sebenarnya tidak hanya bisa bekerja di bidang akuntansi gitu. Banyak bidang-bidang lain yang juga kalian bisa bekerja. Kalian tahu nggak kalau semacam kayak acara-acara misalkan ada Grammy Awards, Academy Awards begitu, atau yang paling dekat lah sekarang Indonesian Idol, tahu? Oke? Itu ternyata juga membutuhkan jasa dari sebuah akuntan publik. Gitu. Reality show itu kan harus ada pemenang, betul? Yang vote pemenang ini siapa? Penonton. Oke? Artinya penonton ini harus vote, kemudian harus ada semacam tim statistik di dalamnya. Yang harus mengumpulkan informasi-informasi vote itu. Oke? Jadi paradigma berpikir kalian jangan hanya laporan keuangan begitu. Banyak bidang-bidang yang bisa kalian kembangkan nanti. Salah satunya dari sisi tabulasi suara, data. Karena sekarang itu kan sudah mekanismenya interaktif begitu. Ya, interaktif itu membutuhkan interaksi dengan penonton. Data penonton harus diolah begitu. Kemampuan mengolah itu kalian sudah pelajari sebenarnya. Oke? Next. Nah, sedikit masuk ke teori. Pernah dengar dong ada assurance? Selain assurance ada apa? Yang kedua, assurance dan non-assurance. Jadi kalian harus bayangkan konteks jasa asuransi itu di dalamnya ada semacam nilai, value. Value-nya itu bisa bagus, bisa jelek gitu loh. Oke? Kalau dalam konteks audit, itu disimpulkan dalam bentuk sebuah opini, pendapat. Apakah laporan keuangannya sudah sesuai standar akuntansi keuangan atau tidak? Kalau ingin lebih relate dengan kalian, setiap kalian terima laporan hasil studi, ada nilainya, artinya ada yang IP-nya mungkin di atas 3, ada yang di bawah 3, artinya sudah ada pendapat di dalamnya. Dan pendapat itulah sebenarnya bagian dari assurance tadi. Jadi apapun pekerjaan yang berhubungan dengan opini atau pendapat atau menghasilkan sebuah opini atau pendapat, di mana opini atau pendapatnya itu bisa bagus atau jelek, itu sebenarnya ruang lingkup dari assurance. Oke? Lanjut. Nah, selain itu ada juga non-assurance. Kalau non-assurance ini, kita konteksnya itu bukan bicara apakah ini positif atau negatif begitu. Tapi lebih kepada bagaimana mengerjakan sesuatu, bagaimana melaksanakan sesuatu. Kalian pernah dengar istilah SOP? Oke, SOP apa yang pernah kalian lihat atau kalian baca? Tentang? Apa? SAK, oke. Kan standar akuntansi keuangan ya. Ini SOP dulu. Organisasi ada SOP-nya? Biasanya mengatur tentang apa ya? Apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian bagaimana prosedur dan segala macamnya gitu ya. Tidak ada judgement ataupun penilaian, betul? Maka itulah non-assurance gitu. Ini saya coba pakai bahasa sederhana dulu ya. Kalau kita ingin lebih spesifik lagi, apakah hanya SOP? Enggak. Gitu. Ya. Banyak bidang-bidang lain. Jasa perpajakan juga masuk kategori non-assurance sebenarnya. Sepanjang itu hanya melakukan kewajiban perpajakan saja. Ya, jadi dalam koridor auditor, ya, apa jasa yang bisa di-provide? Ada assurance dan ada non-assurance. Kalau assurance ini biasanya berakhir dari sebuah opini atau kesimpulan, di mana kesimpulannya ini bisa baik atau buruk. Tapi kalau non-assurance lebih ke petunjuk sebenarnya. Bagaimana melakukannya? Gitu. Bagaimana rules-nya, bagaimana sistemnya, gitu. Oke? Lanjut. Nah, pernah lihat ini ya? Pernah? Ada yang pernah lihat nggak?
Oke. Ini sebenarnya irisan dari assurance dan non-assurance. Jadi ada kalanya nanti output pekerjaan dari seorang auditor itu adalah ada unsur opini atau pendapatnya dan ada unsur prosedurnya juga. Oke? Lanjut. Yang pertama, kalau yang asuransi itu audit atas laporan keuangan. Apa sih yang salah satu yang diaudit atau yang diuji dari sebuah laporan keuangan itu? Bukti. Oke. Bayangkan ya, kita sedang mengaudit sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil misalkan. Berarti yang harus kita audit itu bukti-bukti apa kira-kira? Transaksi. Lebih spesifik, transaksi apa? Penjualan. Setelah ada bukti, harus dicatat nggak di laporan keuangan? Cara mencatatnya itu, apakah ada standar atau tidak? Biasanya standarnya diatur di dalam PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oke? Kemudian, seluruh regulasi itu kita jadikan dasar untuk melihat apakah laporan keuangan ini sudah disusun dengan benar atau tidak. Kalau ternyata hasilnya benar, maka akan diberikan opini audit yang terbaik. Ada yang tahu opini audit yang terbaik? Siapa yang mau jawab dulu? Oke, namanya siapa? Dina. Dina. Coba Dina, apa opini audit yang paling bagus Dina? Unqualified opinion. Artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Wajar. Siapa namanya? Nata. Wajar tanpa pengecualian. Atau disingkat apa Nata? WTP. Dan ini adalah prestasi dari sebuah perusahaan kalau opininya itu adalah WTP. Artinya laporan keuangannya sudah disusun sesuai dengan standar. Dan diaudit tidak menemukan masalah apapun. Oke? Lanjut. Review. Jadi kalian jangan hanya bayangkan kita hanya mengaudit saja, tapi kita juga mereview. Tapi bedanya kalau review ini tidak melahirkan sebuah opini. Kita hanya melihat saja prosedur penyusunan laporan keuangannya seperti apa. Dan kalau ada kesalahan, kita sampaikan nanti. Harusnya penyusunannya seperti apa. Oke ya, lanjut. Kompilasi. Ya, ada beberapa perusahaan yang dalam satu holding. Holding farm artinya ada induk perusahaan dan ada anak-anak perusahaan. Oke? Maka setiap anak-anak perusahaan ini kan punya laporan-laporan keuangan masing-masing. Itu nanti akan digabung di dalam laporan keuangan induknya atau holdingnya. Maka pekerjaan itu masuk kategori kompilasi, penggabungan. Ya, lanjut. Proforma keuangan. Perlu nggak diprediksi kira-kira laporan keuangan kita itu dalam 5-10 tahun lagi akan mendapatkan profit seperti apa? Perlu nggak? Maka itu tugas kalian juga sebagai seorang auditor. Memprediksi, membuat laporan keuangan terkait prediksi apakah dalam 5 tahun, 10 tahun, berapa kenaikan omsetnya, berapa kenaikan profitnya, gitu loh. Ya, lanjut. Oke. Sekarang kan lagi tren terkait lingkungan hidup, betul? Masih boleh pakai plastik nggak di sini, Bu? Masih. Di beberapa institusi udah nggak boleh ya, Bu ya? Oke. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan green. Ya. Green environment, lingkungan hidup yang lebih hijau, yang bisa sustain mungkin 100, 200, 300 tahunnya lagi. Oke? Akuntansi juga harus adaptable terhadap itu. Ya? Kalian pernah dengar ada konsep namanya CSR? Ternyata ada konsep CSR, Corporate Social Responsibility. Setiap perusahaan harus bertanggung jawab membuat lingkungannya itu tetap hijau, tetap nyaman, tanpa ada polusi. Ya.
Maksudnya begini, kalian harus pikirkan ada nggak efek negatif dari sebuah institusi terhadap lingkungan. Maka perusahaan itu punya tanggung jawab untuk mengembalikan lagi lingkungan itu menjadi lebih nyaman. Itu konsep dari corporate social responsibility. Artinya perusahaan harus membudgetkan nggak dari awal untuk membuat lingkungan hidup, pengolahan limbahnya dengan baik. Harus ada budgeting nggak dari awal? Harus. Budgeting itu harus direalisasikan nggak? Dan realisasinya harus tepat nggak? Itu bagian dari proses audit terhadap lingkungan atau CSR tadi. Jadi yang kita audit tidak hanya laporan keuangan sebenarnya. Program-program perusahaan, salah satunya CSR, ini juga bisa diaudit. Dan ini ranahnya dari sebuah akuntan publik. Tentu saja basicnya tadi tidak hanya akuntansi. Kalau kita ingin mengaudit sebuah lingkungan, harus punya pemahaman juga terkait apa? Lingkungan hidup, ya, environmental ethic, begitu. Ya. Banyak yang bisa dikembangkan, yang bisa diolah begitu dalam konteks jasa assurance. Salah satunya terkait corporate social responsibility audit. Nah, kalian perhatikan gambar di depan. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, namanya Newmont. Pernah dengar nggak? Awalnya kondisinya itu adalah yang nomor 4. Sebelum mereka melakukan eksplorasi, itu awalnya lingkungan hidupnya itu hijau, ya, keseimbangan alam. Tapi setelah mereka melakukan eksplorasi, ya, hasilnya yang nomor 1. Maka Newmont ini harus punya dana CSR, Corporate Social Responsibility, untuk mengembalikan kembali ke gambar nomor 4. Caranya bagaimana? Terserah. Karena dia yang harus bertanggung jawab mengembalikan lingkungan hidup itu seperti sedia kala. Setelah proyeknya selesai. Dan ini bagian dari akuntan publik juga. Mengaudit mulai dari budgetingnya, penerapannya, dan hasil akhirnya. Sesuai atau tidak. Oke? Lanjut. Oke. Audit sistem informasi. Ini sebenarnya yang ahlinya Pak Adi ya, harusnya ya. Punten ya Pak, sedikit Pak. Gini, kita bicara audit itu tidak hanya ranah laporan keuangan atau lingkungan hidup, tapi juga sistem informasi. Itu juga harus diaudit. Karena sistem informasi itu adalah tools-nya. Kalau tools-nya benar, output-nya akan benar. Jadi harus kita pastikan sistemnya juga benar. Dan ini salah satu ranah juga dari akuntan publik. Oke, lanjut. Kalian pernah dengar ya, ada namanya itu cryptocurrency. Di masa pandemi COVID, semua orang di rumah, kemudian berlomba-lomba mencari tambahan penghasilan. Betul? Dengan hanya mengandalkan gadget. Salah satunya dengan apa? Mining cryptocurrency, nambang gitu, cryptocurrency. Ada yang bukan mining, tapi trading cryptocurrency. Ada yang investasi dalam bentuk cryptocurrency. Di awal-awalnya harga naik, banyak yang dapat keuntungan. Cuma yang kasihan yang telat masuk, yang masuk di akhir, toto harganya turun. Oke? Poin saya di sini adalah bahwa hati-hati kalian kalau berbicara sebuah teknologi. Karena pastikan teknologi itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena nggak ada bentuk loh. Kalau kalian beli saham Telkom, ada apa-apa dengan Telkom, bisa nggak kalian datengin kantornya? Bisa, ada fisiknya. Tapi kalau cryptocurrency, semuanya di awang-awang. Namanya itu apa? Blockchain. Oke? Lalu apa peranan auditor di sini? Peranan auditor itu sebenarnya membantu kalian sebagai investor kripto untuk memastikan bahwa kriptonya itu benar, tidak disalahgunakan. Lewat apa? Salah satunya audit sistem informasi. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah beberapa tampilan dari sebuah bisnis-bisnis yang berbasis teknologi. Ya, ada namanya FTX, kemudian ada namanya Stockbit,
Ajaib pernah dengar kan? Oke. Ada juga iPod. Ini adalah perusahaan-perusahaan investasi keuangan yang mengembangkan produk-produk investasinya, tapi ternyata di kemudian hari terbukti melakukan fraud, melakukan semacam kesalahan yang nanti akan merugikan siapa? Kita sebagai usernya, sebagai investornya. Peranan akuntan publik menjaga ini, menjaga agar investor ini aman. Gitu. Oke? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke non-assurance tadi. Ya, bahwa non-assurance ini lebih kepada bagaimana prosedur, bagaimana penyajian, tanpa memberikan pendapat apapun. Yang pertama, jasa akuntansi dan keuangan. Jasa penyusunan laporan keuangan. Susun tuh. Buat GL-nya, buat jurnalnya, susun laporan keuangannya. Oke? Yang kedua, konsultasi. Ya? Seorang akuntan publik juga bisa memberikan jasa konsultasi, pendapat gitu. Pertanyaan saya begini deh. Kalau kalian sebagai yang pernah belajar akuntansi, yang namanya laba atau profit itu bisa nggak tanpa menyusun laporan keuangan? Kita bisa tahu profit, laba itu bisa nggak tanpa menyusun laporan keuangan? Tidak. Kalau saya ajak kalian jalan-jalan ke Garut, di sana ada pedagang ikan asin. Oke? Kekayaannya banyak. Lalu saya tanya, Pak, Bapak untung nggak? Untung. Tapi dia nggak nyusun laporan keuangan. Loh, Bapak bisa tahu untung tapi nggak nyusun laporan keuangan dari mana? Iya, rumah saya nambah katanya. Anak saya nambah. Istri saya? Poin saya, itu definisi profit menurut mereka. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Ya, di sanalah fungsi konsultasi. Untuk mengarahkan, Pak, Bu, itu bukan profit, itu aset. Gitu. Oke? Kalau aset, posisinya di neraca loh, bukan di laporan laba rugi. Oh, kalau begitu profit apa? Bapak hitung uang masuk berapa, uang keluar berapa. Itu dulu gitu. Lalu baru kalian ajarkan masalah accrual basis dan cash basis. Konsultasi. Lanjut. Perpajakan, ya, tadi sudah kita bahas sedikit. Tidak ada satupun yang bisa menghindar dari pajak. Sebenarnya bisa kalau kalian tinggal di hutan. Tidak mengandalkan teknologi informasi apapun. Kalian hidup hanya dengan barter. Butuh pisang, kalian harus ada barter dalam bentuk pakaian misalkan. Butuh beras, kalian harus ada barter dalam bentuk lain. Tapi kalau kalian ya tidak bisa hidup seperti itu, kalian menggantungkan kepada teknologi informasi, maka perpajakan tidak bisa kalian hindari. Next ya. Oke. Tadi kita sudah bahas jasa konsultasi. Ya, artinya konsultasi ini harus ada interaksi. Sebenarnya konsultasi itu dasarnya hanyalah komunikasi. Bagaimana kalian mendengar, bagaimana kalian menyampaikan pendapat. Kalian sering nggak sih dengar curhat teman kalian? Oke, itu udah bagian dasar konsultasi. Kalian dengar dulu, baru kasih pendapat. Kadang-kadang orang yang kalian dengar curhatnya itu nggak perlu pendapat dari kalian juga, betul nggak? Yang penting kalian dengar aja, itu basic dari konsultasi. Kalian dengar, pura-pura ngangguk, udah beres. Ya, oke, lanjut. Jasa perpajakan, ya, tadi sudah kita bahas juga, ya, bahwa perpajakan ini sebenarnya punya saya sebutkan punya nilai jual tersendiri gitu, punya value added tersendiri. Karena siapapun, perusahaan manapun tidak bisa menghindar dari pajak. Nah, ini ruang lingkup jasa akuntansi dan keuangan ya. Jadi review buku besar, ya, general ledger. Pernah bikin laporan keuangan nggak sih? Pernah. Oke.
Gampang nggak? Tergantung. Tergantung transaksi, tergantung proses bisnisnya. Tapi kalau setiap hari dilakukan jadi mudah nggak? Mudah. Oke? Pembukuan. Pembukuan ini atau laporan keuangan, ada yang kita susun tiap bulan, ada yang triwulan, ada yang semester, ada yang 1 tahun sekali. Kemudian ada pengaturan dan dukungan sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi yang seperti apa yang dikembangkan di perusahaan itu, ya. Kemudian ada review dan manajemen biaya. Ini yang memang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalian pernah dengar nggak berita-berita baru-baru ini banyak startup yang melakukan PHK, layoff. Pernah dengar? Oke. Artinya apa yang salah sebenarnya? Dan salah satu indikasinya ternyata apa? Mereka tidak bisa memanage keuangannya dengan baik. Oke? Penyusunan laporan keuangan, ya. Kemudian itu bidang-bidang jasa konsultasi, perencanaan strategi bisnis, kemudian penyusunan SOP, manajemen penggajian, merger, akuisisi, sampai studi kelayakan. Saya mau sharing sedikit ya. Jadi studi kelayakan atau biasa kita kenal dengan feasibility studies ini juga bisa dikembangkan, gitu. Ya. Salah satunya kalau perusahaan-perusahaan itu ingin scale up, mau naik gitu, mau naik kelas gitu. Yang tadinya UMKM mau jadi perusahaan menengah dan besar. Yang tadinya menengah dan besar mau jadi perusahaan go public. Mereka ingin mengambil keputusan itu dengan punya dasar. Nah, studi kelayakan atau feasibility studies inilah dasar pengambilan keputusan mereka untuk naik kelas tadi. Ya. Kemudian ruang lingkup perpajakan ada compliance. Compliance ini biasanya berhubungan dengan kewajiban perpajakan bulanan. Jadi pajak itu ada yang dilaksanakan setiap bulan, ada yang 1 tahun sekali. Oke, yang bulanan itu kita kenal dengan istilah compliance. Ada SPT masa, PPh 21 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada SP2DK. Ada yang pernah dengar SP2DK? SP2DK itu semacam surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepada siapa ditujukan? Kepada wajib pajak. Kalau ada apa? Kalau ada masalah perpajakan. Ya. Biasa kita sebut sebagai surat cinta dari pajak kepada wajib pajak. Oke, pendampingan pemeriksaan, keberatan banding, dan transfer pricing. Lanjut. Oke. Jadi yang sudah saya sampaikan itu adalah terkait ruang lingkupnya. Oke. Tapi kalian juga harus paham apa saja sih masalah-masalah, isu-isunya nanti apa, begitu. Ya, yang harus kalian hadapi dan harus kalian selesaikan, begitu. Ya, lanjut. Yang pertama, bicara kompleksitas tugas. Kalian dapat mata kuliah berapa? 7. Kurang atau lebih itu? Kebanyakan atau terlalu sedikit? Kebanyakan. Pas. Oke. Artinya, waktu kalian kuliah, sudah diberikan berbagai macam mata kuliah, kalian harus mengatur kompleksitasnya. Kalian harus konsistensi menyelesaikan satu demi satu. Begitu juga nanti dalam bekerja. Ya, di sebuah kantor akuntan publik akan banyak pekerjaan yang harus dibereskan terkait assurance ataupun non assurance. Oke, masalahnya juga kompleks gitu. Tapi kuncinya adalah harus ada konsistensi dan akuntabilitas. Konsistensi dikerjakan, ya, sedikit demi sedikit, bikin audit plan-nya, kemudian jangan lupa akuntabilitasnya. Harus sesuai dengan standar akuntansi. Pada akhirnya, kalau kalian bisa mempertahankan dua variabel ini dalam bekerja, maka kompleksitas itu akan bisa selesai.
Oke, lanjut. Workload. Ya. Artinya, apakah ada pekerjaan yang santai? Seorang YouTuber pun stres. Kenapa? Karena dia harus mikirin konten, betul nggak? Tidak sebenarnya pekerjaan yang gampang. Yang mudah itu karena kalian sudah lihat hasil, betul? Tapi proses menuju ke sana nggak ada yang gampang. Gitu. Butuh kerja keras dari kalian. Oke? Kalau kalian ingin mudah-mudah saja, maka hasilnya pun tidak akan sesuai. Gitu. Tapi kalau kalian ingin hasil yang maksimal, maka bekerjanya juga harus maksimal. Artinya, sesuatu yang begini ya, kalau kalian setiap hari itu healing, kerasa nggak healingnya itu? Enggak. Tapi kalau kalian setiap hari bekerja, kemudian kalian pengen healing, lebih nikmat nggak healingnya? Oke. Jadi nikmati saja beban pekerjaan yang berat itu. Lanjut. Pengetahuan auditor. Ya. Terkait ada regulasi-regulasi. Kalian sudah bahas tadi ada PSAK. Kemudian ada SA, standar audit. Ada juga regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu harus selalu kita update. Memang tantangannya di sini, harus baca terus peraturan, harus update terus peraturan, ya. Lanjut. Kemudian pengetahuan klien. Contoh tadi, juragan ikan asin yang ada di Garut tadi. Udah ditanya, Bapak profit nggak? Profit. Susun nggak laporan keuangan? Enggak. Banyak nggak yang kayak begini nggak di luaran begitu? Banyak. Artinya pengetahuan klien ya itu juga berperan dalam hal apakah ini rumit atau tidak dalam proses kita melakukan audit. Ya. Lanjut. Oke, locus of control. Ini sering sekali dijadikan variabel dalam penelitian. Tapi simple yang bisa saya sampaikan dalam locus of control itu adalah kalian sebagai akuntan publik itu independen. Kalian menentukan sendiri, kalian akan take resiko apa, mana resiko yang mau kalian handle, mana resiko yang tidak mau kalian handle. Fair nggak kira-kira? Kalau ternyata masalah itu di perusahaan, apakah kalian akan tanggung jawab terhadap perusahaan itu? Tidak. Oke? Tapi kalau kalian ingin tanggung beban perusahaan itu pilihan kalian. Ada independensi di sini, di locus of control ini. Ya, kapan kalian harus bertanggung jawab, kapan tidak. Gitu. Dalam konteks pekerjaan. Lanjut. Oke, time budget pressure. Ya, karena kita bekerja itu pasti ada jangka waktu. Jangka waktu itu biasanya berhubungan dengan biaya. Harus bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Lanjut. Oke. Belum lagi nanti ada tekanan dari internal. Artinya sesama auditor, sesama staf yang ada di kantor akuntan publik, itu juga menjadi variabel yang memunculkan permasalahan. Tapi sepanjang kalian bisa jaga hubungan, komunikasi yang baik, begitu ya, lakukan kerjasama, maka ini semua akan bisa diselesaikan. Lanjut. Oke. Ada klien yang bilang begini, Pak, kami ingin diaudit, kami bayar berapapun yang Bapak minta. Tapi laporan auditnya harus yang bagus. Pendapat kalian gimana? Mau nggak? Pasti ada yang mau sebenarnya. Di depannya bilangnya enggak. Oke? Ya. Atau kebalikan gitu loh. Bayarnya sedikit, tapi pengen laporan kualitas auditnya yang terbaik. Gitu. Ya. Artinya banyak variabel-variabel yang konteksnya itu adalah dari eksternal.
Ya. Karena kan dalam proses audit, khususnya yang assurance, kita nanti kan akan mengeluarkan opini. Di mana opini itu menjelaskan apa sih sebenarnya kekurangan dari laporan keuangan yang sudah disusun. Kalau kita bicara kekurangan, apakah ada orang yang dengan senang hati menerima kekurangannya? Tidak mudah gitu. Ya, tapi di sanalah sebenarnya posisi sebagai auditor, harus independen, harus profesional. Ada salah satu prinsip di dalam akuntansi ya, yang menurut saya itu menarik. Pernah dengar skeptisme profesional? Pernah dengar ya Bu ya? Skeptisme profesional. Padi, skeptis itu kayak gimana sih Pak? Skeptis. Iya. Orang skeptis, nah gitu. Menyenangkan nggak orang skeptis itu Pak? Enggak, bawaannya curiga aja. Kalau bahasa kita apa? Bawaannya selalu suuzon. Tapi dalam akuntansi suuzon itu diperbolehkan. Namanya suuzon yang profesional. Bukan suuzon terus begitu ya, tapi suuzon yang bisa dipertanggungjawabkan. Skeptisme profesional. Itulah basic dari akuntansi. Tidak mudah percaya begitu aja. Harus ada alasannya gitu. Harus ada pembuktiannya. Skeptis. Oke? Lanjut. Oke. Kalau kalian melihat gambar hidung mancung, ada masalah apa di situ berarti? Oke. Bisa nggak kita jamin laporan keuangan itu benar dengan kondisi realnya, sesuai dengan kondisi realnya? Bisa nggak kira-kira? Tidak. Umumnya perusahaan itu menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan maksud dan tujuan mereka masing-masing. Ada yang jujur, ada yang tidak. Nah, kita harus hati-hati nih, klien-klien yang tidak jujur. Sebenarnya laporan keuangan itu bisa disetting. Tapi posisi kita sebagai auditor harus bisa membuktikan laporan keuangan dengan bukti. Sama nggak? Gitu. Ya, pada saat diadu nanti akan ketemu bahwa ini sebenarnya tidak benar, tidak sesuai. Ya. Oke. Kita tampilkan beberapa skandal. Artinya begini ya. Dari tadi saya bicara seorang auditor itu harus profesional. Auditor itu harus punya integritas. Auditor itu punya semacam kebanggaan gitu. Ya. Tapi ternyata dalam prakteknya banyak juga yang tergoda. Jadi poin saya kepada kalian adalah semakin tinggi kemampuan kalian akan semakin banyak godaannya juga. Kalian pernah dengar nggak Garuda melaporkan laporan keuangannya itu profit, padahal beberapa tahun sebelumnya selalu rugi? Pernah dengar nggak berita itu? Ternyata ada informasi keuangan yang disajikan oleh kantor akuntan publiknya, yang bukan pendapatan diakui sebagai pendapatan gitu loh. Itu kerjaan siapa? Akuntan publiknya. Nah, jadi ini juga yang harus kalian pahami nanti. Ya, ada godaan. Oke? Kemudian ada juga terkait perusahaan-perusahaan investasi, Hansen International. Ya. Di mana perusahaan-perusahaan investasi ini menyalahgunakan informasi keuangan bekerja sama dengan kantor akuntan publik, ya. Kemudian ada juga S&P Finance, ya, itu juga menyalahgunakan laporan keuangan. Oke, lanjut. Habis. Oke. Jadi ini kira-kira materi terkait gimana sih praktek di KAP, gimana sih problematika di KAP. Poin saya kepada kalian adalah KAP itu bukan hanya bicara audit saja. Banyak bidang-bidang yang bisa juga dikembangkan. Yang bisa menjadi lahan, yang bisa menjadi services dari sebuah KAP. Karena KAP itu bicaranya assurance dan non-assurance. Yang kedua, apakah ini sesuatu yang mustahil bagi kalian? Tidak. Mustahil udah biasa. Oke. Kalian mampu. Oke. Tergantung apakah kalian mau atau tidak. Dan ini bisa jadi pegangan kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mau jadi
ASN, betul? Biar kerja enak gitu, dapat pensiun, ya. Tapi bagi kalian ingin men-challenge diri kalian, inilah bidang yang bisa kalian jadikan pegangan di kemudian hari. Tidak mudah, tapi bisa. Oke? Kemudian terkait dengan problematika tadi, setiap bidang pendidikan, setiap bidang usaha pasti ada problematikanya. Ya, tapi semua kembali kepada kita. Bagaimana kita memanage seluruh masalah-masalah tersebut. Oke? Harapan saya ada perspektif baru dari kalian terkait auditing, terkait akuntan publik. Oke? Cukup untuk pemaparan kuliah umumnya. Apakah ada sesi pertanyaan atau gimana? Boleh ya? Saya kembalikan ke moderator untuk sesi pertanyaan ya. Baik.